Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli Irsyad dengan NIM 194173550. Hari ini akan mempresentasikan tugas akhir dari Information Retrieval yang berjudul membandingkan metode fuzzy ontologi framework, Omniasis Fortnet, Wikipedia, dan Omniasis Fortnet, Wikipedia pada data CACM, ADI, JC untuk meningkatkan performa query expansion. Yang pertama, latar belakang. Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak juga data yang perlu disimpan di internet, baik data struktural maupun data tidak terstruktur, seperti video dan lain-lain. Hal ini membuat cabang ilmu baru, yaitu information retrieval, di mana sebuah data diterima oleh user berdasarkan query atau term yang diberikan, namun dalam pemberian query, bahasa Indonesia bersifat keabu-abuan. Maka dari itu muncullah query expansion. Salah satu cabang information retrieval untuk menjembatani keabu-abuan dari sebuah kata yang diberikan manusia dengan data yang sebenarnya dimaksud manusia. Dalam tahapannya, query expansion perlu melakukan semantic measure dengan bantuan webline. Untuk map yang dimaksud adalah seperti ini. Yang pertama WordNet, kemudian Wikipedia, yang terakhir konsep.net. Untuk rumusan masalah. Pertama, rumusan masalah saya adalah bagaimana performa algoritma fuzzy ontology framework untuk query expansion pada data ADI, GC, dan CACM. Kemudian bagaimana perbandingan algoritma fuzzy ontology framework dengan penggabungan Omnitus Measure, Wikipedia Language Measure, dan penggabungan Omnitus Measure. Wikipedia Language Measure. Kemudian tujuan penelitian saya yaitu untuk menjawab pertanyaan yang tadi, mengetahui performa algoritma fuzzy ontology framework untuk query expansion pada data ADI, CI, CSI, dan CACM. Kemudian yang kedua, mengetahui perbandingan algoritma fuzzy ontology framework dengan Omniasis Measure, Wikipedia Language Measure, dan penggabungan Omniasis Measure, Wikipedia Language Measure. Untuk batasan masalah yang pertama, di sini penelitiannya berfokus pada query, tidak pada pengambilan dan tidak pada pengambilan data dan pengukuran similaritas dari sebuah data. Jadi di sini fokusnya bagaimana mengantarkan query ke pengukuran untuk mengambil similaritas. Yang kedua, berfokus pada pengolahan dataset query, tidak pada datanya. Jadi jika ada data kosong itu diabaikan, karena kita berfokusnya pada pengembangan query. Untuk penelitian sebelumnya yang berjudul Query Based Expansive Framework for Query Expansion, dataset yang digunakan adalah CACM, ADI, dan CISI. Untuk proses query processingnya, yang pertama ada tokenizing, stop for demerger, punctuation, dan limitation. Untuk query selanjutnya adalah semantic relevance atau menggunakan, jadi di penelitian ini menggunakan ranah luar, yaitu menggunakan Omniasis Measure. Apa itu Omniasis Measure nanti? Kemudian ada Wikipedia Language Measure, Profit Pointers Mutual Information Measure. Yang kemudian evaluasi yang digunakan adalah 11 point interpolated average precision. Jadi hasil penelitian ini berupa Omnitus Based Expansion dan Wikipedia Based Expansion lebih unggul. Jadi penggabungan ide dari penggabungan Omnitus Measure dan Wikipedia Based Measure ini tidak berdampak baik. Kemudian judul selanjutnya ada new approach for query expansion using Wikipedia and WordNet. Dataset penggabungan adalah Forum for Information Retrieval, Evaluation Fire. Query processing yang digunakan adalah lemmatized. Kemudian untuk semantic relevance-nya yaitu sama seperti tadi kayak forward itu Omniasis Measure. Omniasis Measure itu menggunakan WordNet, jadi sama. Kemudian Wikipedia Language Measure. Untuk evaluation measure-nya itu menggunakan precision at 10, at 20, at 30, dan main average precision, GMAP, and RRRAT. Untuk result-nya, penggabungan ini lebih unggul. Nah, kemudian penelitian yang ketiga yaitu for the ontology framework in information retrieval using semantic query expansion. Jadi dataset yang digunakan itu menggunakan
data yang muncul pada sebuah web newsgroup yang bertopik space. Di sana query processing tidak dijelaskan karena memang tidak ada query processing, yang ada hanyalah kalimat-kalimat yang muncul pada web newsgroup dengan topik space. Pertama, mencari kamus konsep, yaitu mencari frekuensi kata di dataset. Dataset yang maksud yang tadi, web newsgroup tadi, menggunakan TF-IDF, mencari kalimat frekuensi. Kemudian mencari dua ontologis. Ontologis ini menggunakan eksternal luar, yaitu konsep.NET untuk menilai semantic relationship-nya. Untuk relationship yang diukur adalah synonym, hierarchical, and function. Dan setelah itu penggunaan fuzzy membership, kemudian menggunakan tiga konsep dengan nilai terbesar. Untuk evaluation measurement-nya, precision attain, mean average precision, map, mean residual rank, MR, dan and rare precision. Untuk resultnya, fuzzy anthology framework diklaim telah memberikan hasil yang lebih baik daripada yang lain, daripada tidak menggunakan ini. Kemudian penjelasan selanjutnya itu tentang query expansion. Apa itu query expansion? Query expansion adalah metode untuk menyusun kembali dengan menambahkan elemen dari query tersebut atau menulis kembali query yang asli. Gitu dari Vectomova and Wang 2006. Kemudian WordNet. Apa itu WordNet? WordNet adalah database kamus besar leksikal bahasa Inggris, kata beda, kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan dikelompokkan dalam kognitif, sinonim, atau size sets. Setiapnya mengekspresikan konsep yang berbeda. Size set terhubung secara makna, konseptual, semantik, dan hubungan leksikal. Hasil dari perhubungan arti dan arti yang terkait dan konsep bisa dinavigasi melalui browser. WordNet layanan gratis dan terbuka dan tersedia untuk diunduh. Portrait struktur membuatnya sangat berguna menghitung komputasi linguistik dan penulisan bahasa natural. Dari George A. Miller tahun 1905, yaitu pemilik dari WordNet itu sendiri. Kemudian Omniotis. Omniotis ini adalah sebuah database yang besar, sama seperti WordNet, tapi dia mengukur sebuah hubungan leksikal dari keduanya. Mungkin ini seperti eksternal dan library seperti itu, tapi dia berbentuk web di mana menyimpan hubungan leksikal antara kata yang diambil dari WordNet. Jadi sebenarnya ini hanyalah alat bantu untuk mengakses WordNet. Ini diambil dari pembuat Omniotis sendiri, yaitu Saronis et al. 2009. Kemudian konsep.net. Konsep.net adalah grafik pengetahuan yang menghubungkan kata dan frasa bahasa alami dengan edge. Edge itu adalah ujung berlebar. Pengetahuannya dikumpulkan dari banyak sumber yang mencakup sumber daya yang dibuat oleh pakar. Crowd scoring dan permainan dengan tujuan ini. Permainan dengan tujuan. Ini dirancang untuk mewakili pengetahuan umum yang terlibat dalam memahami bahasa. Meningkatkan aplikasi bahasa alami dengan menggunakan aplikasi ini untuk lebih memahami makna di balik kata-kata yang digunakan orang atau manusia. Spare, Chin, and Harvasi, yaitu pemilik dari konsep itu sendiri. Kemudian fuzzy ontologi, yaitu metodologi untuk memungkinkan untuk menangani pertukaran antar definisi yang benar dari suatu objek. Diambil dari struktur ontologi dan makna aktual yang diberikan oleh individu, menawarkan kesempatan untuk menemukan pengetahuan sembunyi berdasarkan entitas relasi antar dokumen atau korelasi semantik. Ini juga untuk memperkaya nilai semantiknya. Caligari dan Sanchez 2007. Untuk susunan kegiatannya, yang pertama adalah studi literatur, analisis kebutuhan, analisis sistem, implementasi, analisis performa, penulisan laporan akhir. Untuk dua minggu pertama itu studi literatur, dari minggu kedua sampai minggu ke 1 bulan kedua, yaitu analisis kebutuhan. Dari minggu 1 bulan kedua sampai minggu ketiga, analisis sistem. Dari minggu kedua sampai minggu ke 1 bulan ketiga, yaitu implementasi. Dari minggu keempat sampai minggu kedua, bulan ketiga adalah analisis performa. Dan dari minggu 1 sampai minggu keempat, bulan 3 melakukan penyusunan laporan akhir. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan
jelaskan. Pertama ada flow-nya. Jadi flow-nya seperti ini. Ini ada masalah. Yang pertama sebenarnya adalah mengambil data. Ini sebenarnya sudah dibuatkan function eh, untuk mengambilnya, tapi terdapat masalah dalam pemrosesan, yaitu di JSON untuk. Jadi di sini seharusnya dulu mengambil sebuah JSON lalu mengubahnya menjadi kelas fuzzy, jadi kelas di Python, lalu dihitung. Setelah itu dihitung berdasarkan function membership-nya. Jadi karena di sini error, saya sudah ngetes untuk fuzzy membership-nya. Jadi saya membuat sebuah relation di mana relationnya itu dimulai dari 0,6, 1,1, dan kenapa 1,1? Karena sebenarnya ini Python, jadi 1,1 itu tidak terhitung. Jadi satu sebenarnya. Lalu untuk step-nya atau langkahnya itu sebesar 0,1. Untuk ini yaitu universe-nya ya berdasarkan dari paper yang sebelumnya, maka akan dihasilkan membership function sebesar ini. Nah, untuk grafiknya seperti ini. Sebelum dipakai di sini, ya di sini itu akan melakukan diffusification dulu, yaitu perhitungan segitiga dari kalau dicontohkan mungkin seperti ini. Ya, perhitungan segitiga dari titik yang akan diinput mungkin dari penjelasan di sini. Jadi weight yang dari konsep.net akan dihitung nilai semantiknya. Ya, kemudian selanjutnya mungkin dari nilai semantik ini akan dilanjutkan ke dihitung, disorting, kemudian dicari dua paling besar sesuai urutannya. Mungkin bisa dari sini ya. Ya, melanjutkan. Jadi ini untuk konsep.ed dari art, di mana edge-nya berupa relationship dengan sebuah kalimat yang lain. Di sini contohnya berupa art, maksud saya planet. Ya, di sini. Jadi untuk query yang query yang di study sort query yang paling banyak, dua paling atas, maka dihitung dulu posisinya di mana, di depan atau belakang. Jadi misalnya dari tiga query itu dua di depan dan satu di belakang, maka kalimat art akan menjadi huruf ketiga dari dua query yang sudah di depan itu dan satu query di belakang. Tapi ini masih terkendala dengan masalah nilai yang bukan nilai, masalah uh, pemrosesan untuk query. Jadi maksud saya dari JSON ke kelas. Ya, setelah ini setelah dicari nilai fuzzy membership dan dihitung setelah diffusification dari weight-nya, kemudian sesuai dengan yang diproposed, maka akan menjadi sebuah query baru. Ya, mungkin yang sebelum query dimasukkan, pertama ada tokenization, support limitation, punctuation, dan limitation. Tokenization itu pentokenan, yaitu pencarian kalimat init. Stop removal itu pengurangan kalimat yang sering muncul. Punctuation itu menggunakan tanda baca, mungkin angka-angka juga masuk. Kemudian limitation yaitu pencarian eh, makna serupa. Mungkin itu saja dari presentasi saya hari ini. Saya Zulmi Firdaus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.